Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita uh, bisa membahas, mungkin kita bisa belajar bersama. Kemarin kita sudah memahami apa itu tentang nilai-nilai sosial. Dilanjutkan dengan hal yang lebih menarik lagi, yaitu tentang norma-norma sosial. Sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu tentang nilai sosial. Ya, norma sosial itu berasal dari suatu nilai yang sudah disahkan oleh beberapa tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam masyarakat. Nantinya yang namanya anggapan-anggapan yang baik dan buruk itu disahkan oleh tokoh-tokoh masyarakat itu menjadi suatu aturan. Kalau berperilaku seperti ini, anggapan masyarakatnya itu baik. Kalau berperilaku seperti ini, anggapan masyarakat itu jelek. Berarti itu kalau bisa disahkan menjadi suatu aturan, bagaimana masyarakat itu dapat berperilaku sesuai dengan harapan-harapan masyarakat yang baik. Nah, itu yang baik atau yang buruk kan ya terserah masyarakat ya yang bisa menilainya ya. Nah, kita dalami lagi yang namanya norma sosial itu adalah suatu aturan berperilaku dalam masyarakat. Ya kan? Norma itu juga dapat diartikan suatu pedoman berperilaku masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan yang buruk. Nah, ini kan jelas anggapan baik dan buruk itu kan dari nilai-nilai sosial. Nah, kalau nilai-nilai sosial ini sudah dijadikan pedoman, berarti itu namanya norma. Norma ini juga menjadi suatu rambu-rambu atau perwujudan nilai serta menjadi patokan apakah suatu perilaku didukung atau ditolak oleh masyarakat. Nah, itu apa yang namanya norma. Sekarang kita melihat apa itu macam-macam tentang norma. Tapi ini macam-macam norma berdasarkan daya ikatnya. Apa sih daya ikat? Daya ikat itu namanya sanksi. Sanksi yang diberikan. Sanksi yang diberikan yang paling ringan itu yang pertama dari namanya usage. Contohnya, cara makan. Yang namanya makan itu kan tidak boleh mengeluarkan bunyi, tidak boleh berbicara, tidak boleh berdiri, tidak boleh apalagi ya, ngobrol dengan berjalan, apalagi berjalan ya. Jadi ada tata keramanya sendiri. Jadi tidak boleh mengeluarkan bunyi. Lah, kalau kalian melakukannya, sanksinya itu yang paling ringan yaitu ditegur atau dinasehati. Nah, itu. Yang kedua, kebiasaan atau workways. Workways ini contohnya, workways jelas ya, kebiasaan kan berarti dilakukan secara berulang-ulang. Contohnya, kalau kamu bertamu, pertama dulu mungkin ini ya, telepon dulu sama orangnya, ada nggak di rumah? Ya, mau bertamu ya, ada bertamu ya sekarang yang update. Telepon dulu, ada nggak orangnya? Kemudian mau ke depan rumah mengucapkan salam. Kalau mau pulang tidak boleh meminta tanah, ya itu ya. Yang kedua, contohnya mungkin ya, menganggukkan kepala sebagai tanda hormat kepada orang tua atau orang yang lebih tua atau mungkin orang lain lah, bisa kan sama teman-temannya, mungkin masa ya nggak hormat lah, tidak menghargai sama teman-temannya. Nah, membuang sampah pada tempatnya itu juga termasuk norma yang dilakukan berulang-ulang atau kebiasaan. Ya kalau dilanggar sama sih sanksinya, ditegur atau dinasehati. Yang ketiga itu tata kelakuan atau mores tulisannya ya. Contohnya
Ya namanya tata kelaukan kan berarti ya yang dianggap sebagai penyimpangan ya itu berarti dia melanggar norma-norma sosial, misalkan larangan membunuh, asusila itu, atau mungkin merampok, mencuri. Jadi tindakan-tindakan yang berkaitan dengan larangan penyimpangan dalam masyarakat. Nah, sanksinya apa? Sanksinya bisa dikucilkan. Mencuri kan nggak harus dipenjara ya, dikucilkan dulu. Oke loh, nyolongan. Nah, itu kan bisa namanya dikucilkan. Kemudian apa lagi ya contohnya ya? Di sini dikucilkan saja, dibully gitu ya. Ya, bisa ya. Yang keempat, nada adat istiadat atau custom. Ini contohnya saja ini ya, kamu kalau di dalam daerahmu itu kan ada selamatan apa ya itu ya? Mungkin sedekah bumi, selamatan 7 hari, selamatan orang meninggal itu, kemudian apalagi ya? Selamatan ya sejenis itulah ya. Kamu kan sudah paham sendiri ya. Nah, kalau biasanya orang yang tidak melakukan itu pasti juga ini ya, sanksinya akan dikucilkan juga oleh masyarakat. Biasanya dirasani tonggo, ya gitulah. Yang kelima yang paling berat sendiri itu adalah norma hukum atau law. Nah, ini aturan yang dirumuskan secara tertulis, sanksinya juga tertulis, ya kan? Berarti bisa jadi sanksinya itu dipenjara atau didenda. Ya, yang 5 ini yang tertulis, yang 5 saja. Yang 1 sampai nomor 4 itu yang tidak tertulis. Lihat, pahami. Semakin ke bawah, ya kan? Sanksinya akan semakin berat. Mulai dari ditegur, dikucilkan, sampai dipenjara atau mungkin dihukum mati sekaligus ya. Itu bisa jadi. Iya, contohnya hukum atau ulah tadi mungkin melanggar aturan lalu lintas ya yang paling gampang ya contohnya. Ya, selanjutnya ada juga macam-macam norma di dalam masyarakat. Kalau tadi macam-macam norma menurut sanksinya atau daya ikatnya. Ini dalam masyarakat. Yang pertama nilai kesopanan. Norma kesopanan. Ya, norma kesopanan itu norma yang bersumber dari aturan tingkah laku yang berlaku di dalam masyarakat. Jadi kalau kamu tidak meludah sembarangan, tidak meletakkan kaki di atas meja, atau tidak berkata kasar terhadap guru, berarti kamu sudah menerapkan norma-norma kesopanan. Yang kedua ada norma kesusilaan. Yang namanya kesusilaan itu gak berarti kamu bertindak susila atau berzina atau mungkin apa gitu ya, enggak ya. Yang namanya kesusilaan itu dimana kamu tidak boleh menggoda wanita atau mungkin yang namanya suami istri tidak boleh bermesraan di tempat umum, itu termasuk norma kesusilaan. Jadi mengedepankan perasaan gitu ya. Yang ketiga ada norma agama. Ya, norma agama jelas ya. Ini norma yang bersumber dari rohani manusia. Tapi yang namanya fungsi dari norma agama itu bagi masyarakat itu harus menjaga solidaritas masyarakat beragama. Jadi mungkin kalau tidak mengganggu agama kita, berarti kita harus bisa menghargai mereka. Yang keempat ada norma kebiasaan. Contohnya ya kayak tadi ya, bersalaman ketika bertemu dengan teman. Nah sekarang kan masanya corona ya, jadi mungkin bisa
sapa, senyum, atau mungkin mengangkat tangannya gitu, atau mungkin say hello aja bisa. Sekarang yang terakhir ada norma hukum. Sama, jadi contohnya saja kayak tadi ya, melanggar aturan tata tertib lalu lintas. Nah, ini juga wajib ini tindak gitu ya. Nah, dari banyak macam ini kan bisa kalian ini sendiri kan. Berarti norma-norma itu yang fungsinya untuk pedoman berperilaku bagi masyarakat. Jadi fungsinya norma itu kayak gitu aja. Jadi dia kalau misalkan mau membuat suatu perilaku, jadi harus dipikir dulu. Ini melanggar aturan enggak? Ini dianggap masyarakat yang baik atau buruk enggak? Yang jadikan kalian pijakan berperilaku di dalam masyarakat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.